suatu tempat yang tak jauh dari desa yang masih sangat asri dengan pemandangan alamnya dan sawah teras sering yang membentang luas, terdapat suatu rumah minimalis namun mewah. Dapat dilihat orang yang bangun rumah di daerah tersebut tujuannya adalah agar menjadikannya tempat beristirahat dan melepas stres. Penghuni rumah tersebut hanyalah seorang wanita bernama Anita. Anita telah lama membeli tanah di tempat itu. Sebelum dijadikannya rumah, ia hanya berpikir untuk menggunakan lahan tersebut menjadi kebun. Namun, karena nyaman dengan lingkungan sekitar seperti pemandangan yang asri dan penduduk desa yang ramah, ia pun membangun rumah di tanah tersebut. Anita mengunci pintu rumah dan pagarnya, kemudian pergi meninggalkan rumahnya dengan sepeda motor listrik. Ia ingin pergi ke desa untuk membeli beberapa bumbu dapur dan bahan masakan. Matahari yang bersinar lembut, langit yang jernih tanpa awan, udara yang segar khas pedesaan membuat hati wanita itu tenang. Anita menghirup udara segar pada pagi hari sambil menikmati pemandangan alam sekitar. Tak lama ia sampai di daerah sawah terasering yang sangat luas. Anita melihat Ibu Baiti sedang bertani di sawahnya. Wanita itu menyapa Ibu Baiti dengan riang dan berkata selamat pagi kepadanya. Ibu Baiti membalas dengan senyuman, serta memperingatkan Anita untuk berhati-hati dalam mengendarai motor listriknya. Anita mengangguk dari motornya. Sampai di toko, Anita membeli kebutuhan yang diperlukan. Saat ingin membayar, ibu penjual toko berkata, "Bu, Anita, saya ada kenalan laki-laki yang baik dan masih bujangan. Jika ibu tertarik, saya bisa kenalkan loh." Anita tersentak sedikit. Kemudian ia membalasnya, "Terima kasih niat baiknya Bude, tapi saya masih belum siap untuk berhubungan kembali dengan orang lain." Setelah itu Anita pergi dengan senyum kecil. Wanita bernama Anita itu sebenarnya tak lama telah bercerai dengan suaminya. Suaminya ketahuan memiliki simpanan. Anita segera menindaklanjuti dan menceraikannya. Butuh beberapa waktu Anita untuk pulih. Namun ia merasa baik-baik saja sekarang karena aslinya pemandangan di desa ini menyembuhkan hatinya. Anita mencemooh laki-laki tersebut di dalam hatinya sambil mengendarai pulang motor listriknya. Malam hari setelah makan malam, Anita bersiap untuk tidur. Ia memeriksa jendela dan pintu sekali lagi untuk memastikan semuanya terkunci. Setelah memeriksanya, Anita pergi berbaring di tempat tidur dan mulai terlelap. Saat ia masih terlelap, Anita merasakan seperti ada yang menindihinya. Kemudian, wanita itu bangun dengan perlahan sambil mengucap matanya. Ternyata di depan tempat tidurnya ada hantu berjubah putih dan rambut hitam panjang yang menutupi wajahnya. Anita berteriak sekeras mungkin dan bersembunyi dalam selimut. Gemetar ketakutan, ia tidak bergerak sedikit pun dari dalam selimut. 1 jam, 2 jam telah berlalu. Tidak mendengar atau merasakan apapun selama itu, Anita memberanikan diri untuk mengintip dari balik selimutnya. Hantu itu menghilang tanpa jejak, namun pintu kamarnya terbuka lebar. Anita segera mengunci kamarnya kembali dan bersembunyi kembali di dalam selimut. Pagi hari pun telah tiba. Anita yang tidak bisa tidur setelah kejadian itu menjadi tenang kembali setelah melihat cahaya matahari yang masuk menyinari kamarnya. Masih was-was dengan kejadian semalam, Anita perlahan-lahan buka pintu kamarnya. Ternyata tidak ada apa-apa. Anita itu berjalan perlahan menuju ruangan monitor CCTV-nya. Ia memutar kembali rekaman yang terjadi pada malam itu di kamar tidurnya. Anita dapat melihat dirinya berteriak ketakutan dan bersembunyi di bawah selimut. Namun, hantu yang menampakkan dirinya tersebut tidak tertangkap di kamera. Ia menjadi pucat.
Kemudian, ia memeriksa CCTV di ruangan lainnya. Setelah memeriksa beberapa CCTV-nya, Anita dapat melihat pintu belakang yang terhubung dengan dapur terbuka sendiri, namun tidak ada siapa-siapa yang masuk. Ia menjadi lebih ketakutan dan mencoba berpikir bagaimana caranya agar hantu itu pergi dari rumahnya. Pada pagi itu, Anita memutuskan untuk pergi keluar dari rumahnya dan mengemasi barang-barang kebutuhan sehari-hari bersamanya. Ia berencana untuk menginap di rumah warga selama beberapa malam dan meminta tolong Cenayang nanti untuk memeriksa rumahnya. Selama beberapa malam, Anita menginap di rumah warga desa. Setelah Cenayang yang dikirim ke rumahnya kembali, Cenayang itu melaporkan bahwa hal-hal jahat yang ada di rumahnya telah dibersihkan. Anita sangat senang dan berterima kasih banyak ke Cenayang tersebut. Anita pun pamit dan berterima kasih kepada Cenayang dan warga desa yang mengizinkannya untuk menginap. Saat Anita telah pergi, warga itu bertanya kepada Cenayang tersebut, "Apakah kau berhasil mengusir hantu itu pergi?" Tidak. Memang benar, ada beberapa hawa dan hal yang buruk ada di rumah tersebut, dan aku telah membersihkannya. Namun, tidak ada sama sekali keberadaan hantu yang aku rasakan, jawab Cenayang itu sambil menyalakan rokoknya. Jadi makhluk apa yang sudah dilihat Anita? Mungkin ia hanya mimpi buruk, berpikir bahwa itu penampak. Ingat, hantu jika menampakkan diri, kita manusia dapat menyentuh mereka secara fisik, yang berarti mereka juga dapat terekam kamera saat menampakkan diri. Warga itu masih heran bertanya-tanya apa yang telah dialami Ibu Wan. Anita kembali ke rumahnya setelah beberapa hari meninggalkannya. Masuk membuka pintu rumah dan berjalan masuk, ia memang merasakan hawa di dalam rumahnya menjadi lebih baik. Selama ia menginap di rumah warga, Anita kepikiran untuk menambahkan kamera CCTV baru di taman rumahnya dan di depan pintu belakang. Dia segera menginstal dan memasang CCTV baru tersebut di lokasi yang diinginkannya. Anita merasa lebih baik dan aman dari sebelumnya. Kali ini ia memindahkan layar monitor ke kamarnya sehingga ia dapat langsung mengetahui jika ada sesuatu yang terjadi di sekitar rumahnya. Malam hari pun tiba. Ia bersiap tidur dan mulai terlelap. Namun, sebelum terlelap, ia mendengar suara pintu depan yang sedang dibuka dengan kunci. Anita segera bangun dari tempat tidurnya dan menampilkan CCTV di depan taman rumahnya yang baru dipasangnya hari ini. Wanita itu kaget sekaget-kagetnya karena sekarang ia dapat melihat hantu itu di CCTV yang sebelumnya bahkan tidak terlihat di rekaman. Setelah memperhatikannya dengan hati-hati, Anita dapat melihat hantu itu menggunakan sepatu dan gelang yang selalu dipakai mantan suaminya. Anita memiliki wajah pucat dan segera menjangkau telepon rumahnya. Memasukkan nomor polisi, kemudian panggilan tersebut terhubung. Anita tak pakai lama berteriak meminta bantuan dan menjelaskan situasinya bahwa mantan suaminya meneror dirinya. Namun, suara yang terdengar di panggilan tersebut bukanlah seorang polisi, bukan juga suara mantan suaminya. Anita membeku tak bergerak setelah mendengar suara itu. Orang di panggilan tersebut berkata, "Kau tidak perlu memperhatikan mantan suamimu. Lagi pula, kita tidak dapat berbicara pada orang yang sudah mati, kah? Apalagi mengkhawatirkannya. Berhenti membicarakannya. Apakah kau tidak merindukanku, wanita? Pamanmu tersayang telah kembali." Anita melempar telepon rumahnya ke dinding dan segera terjatuh ketakutan di lantai.
Orang yang mau menerobos masuk di luar adalah pamannya, yang seharusnya dipenjara karena telah melecehkan Anita saat masih remaja. Anita akhirnya paham mengapa CCTV sebelumnya tidak dapat melihat hantu itu. Pamannya telah mengutak-atik CCTV dan telepon rumahnya. Pamannya tidak tahu ada CCTV baru yang terpasang. Namun, ia mengantisipasinya dengan mensabotase telepon rumah Anita jika ingin manggil nomor polisi.